Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Pekan Bahasa, yang saya hormati Ibu Etsa Purbarani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yang saya hormati hadirin sekalian, dan tentunya yang saya banggakan teman-teman semuanya. Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita, yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga sehingga kita dapat berkumpul di sini meskipun dalam keadaan daring. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya, bahkan kita pengikutnya, umatnya, yang semoga diberi syafaatnya hingga hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Raihandika, usia 19 tahun, asal dari Cibinong, Kabupaten Bogor. Saya adalah seorang mahasiswa di program studi pendidikan bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Izinkan saya berbicara di depan sini selaku Duta Bahasa Indonesia tahun 2021. Saya akan membawakan tema tentang penggunaan bahasa Indonesia yang sudah mulai luntur di kalangan anak muda saat ini. Seperti yang kita ketahui, bahasa merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat saling berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, pikiran, pendapat, bahkan perasaan kepada orang lain, serta sebagai alat untuk mengembangkan diri dan bersosialisasi dengan yang lainnya. Indonesia adalah negara dengan suku dan budaya terbesar di dunia. Di Indonesia terdapat puluhan jenis bahasa, diantaranya seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Medan, dan yang lainnya. Namun, sangat jarang sekali anak muda saat ini yang masih menggunakan bahasa daerahnya sendiri, apalagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saat ini, bahasa di Indonesia sudah sangat beragam. Ada bahasa prokem atau yang bisa kita kenal sebagai bahasa gaul, bahasa alay, dan juga bahasa asing yang dicampur adukan dengan bahasa Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, apakah ada yang tahu apa faktor yang mempengaruhi bahasa Indonesia yang luntur di kalangan remaja saat ini? Baik. Faktor yang mempengaruhi bahasa Indonesia yang luntur di kalangan remaja saat ini ada faktor lingkungan, faktor budaya kebiasaan mereka, dan faktor masuknya budaya asing yang mencampurkannya ke dalam bahasa Indonesia. Bagi sebagian remaja, mungkin menggunakan bahasa gaul akan dipandang sebagai hal yang keren dan tidak ketinggalan zaman. Padahal, apa yang mereka lakukan itu tidak benar dan dapat merugikan bangsa. Contoh, bahasa asing yang dicampurkan ke dalam bahasa Indonesia seperti ini. Halo bro, lagi di mana? Udah OTW belum? Atau seperti ini. Kamu sakit ya? GWS ya? Ya, bahasa-bahasa seperti itu adalah merupakan bahasa yang sudah dicampurkan ke dalam bahasa Indonesia. OTW itu adalah singkatan dari on the way.
atau yang bisa kita artikannya ke dalam bahasa Indonesia, sedang di perjalanan. Atau tadi GWS, itu juga merupakan singkatan dari bahasa asing yang kepanjangannya adalah get well soon, yang artinya semoga cepat pulih atau lekas sembuh. Bahasa prokem atau bahasa gaul pun sudah banyak digunakan oleh anak remaja saat ini. Contohnya, nyang boneng, jangan ngadi-ngadi. Itu mungkin yang sering kita dengar akhir-akhir ini, yang artinya yang bener. Atau jangan ngadi-ngadi itu artinya adalah jangan mengada-ngada. Di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, hal itu seharusnya tidak ada. Itu merupakan bahasa prokem atau bahasa gaul anak muda zaman sekarang. Kata-kata seperti itu sudah tidak asing lagi, bukan di telinga kita. Sampai-sampai anak kecil zaman sekarang pun sudah menggunakan kalimat itu. Bahkan sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak remaja yang lancar dalam penggunaan bahasa prokem atau bahasa gaul, namun kesulitan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Penggunaan bahasa alay atau bahasa gaul, bahasa asing dalam kehidupan kita, mempunyai pengaruh negatif bagi keberlangsungan berbahasa Indonesia. Pengaruh itu ada apa aja? Antara lain, masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku. Masyarakat kita tidak lagi menggunakan ejaan yang disempurnakan. Penggunaan huruf menjadi angka dalam sebuah kalimat dikhawatirkan akan menghilangkan budaya berbahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini, bahkan anak-anak sekalipun. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Apa solusinya? Baik, cara mengatasi hal tersebut adalah kita harus bisa membedakan dengan siapa kita berbicara pada saat situasi formal atau non-formal. Mengurangi kebiasaan menulis pesan singkat dengan tulisan yang aneh dan nyeleneh. Teman-teman semua yang saya banggakan, marilah kita bersama-sama melestarikan budaya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Mulai mencintai dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Agar bahasa Indonesia tetap digunakan dan tidak dilupakan oleh kalangan remaja, bahkan anak-anak ke depannya. Cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pesan dari saya, salam lestari, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.